Posisi di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu bus Transjakarta SH2. Nah, SH2-nya sudah datang, guys. Oke, Soekarno-Hatta Terminal Blok M. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Siapa yang tidak tahu Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan pada 1 Mei 1985 yang menggantikan Bandara Kemayoran sebagai pintu gerbang utama Indonesia. Dibangun di Tangerang, Banten, proyek ini dirancang untuk mengatasi padatnya lalu lintas udara dengan pembangunan tahap 1-2 di tahun 1975 hingga 1985 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Hai guys, ketemu lagi di Nurkomar Traveling. Jangan lupa subscribe ya. Halo guys, ketemu lagi di channel saya di Nurkomar Traveling. Posisi saya saat ini ada di Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan melakukan sebuah trip perjalanan menuju ke Terminal Blok M, namun tidak menggunakan kereta, dan saya menggunakan bus Transjakarta rute baru yaitu SH2. Nah, tadi di belakang saya itu ada SH1 jurusan Kalideres Bandara Soekarno-Hatta, di mana trip perjalanan saya menuju Terminal Blok M dari Bandara Soekarno-Hatta dan berapa lama perjalanannya. Ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Traveling Wisata Indonesia. Salam Indonesia. Selamat menyaksikan. Posisi di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu bus Transjakarta SH2. Ini adalah SH1 jurusan Kalideres Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kita nunggu SH2 ya. Nah, SH2-nya sudah datang, guys. Oke, Soekarno-Hatta Terminal Blok M. Ayo kita masuk. Oke guys, sedikit cerita tentang Bandara Soekarno-Hatta ya. Bandara Soekarno-Hatta ini dibangun di kota Tangerang, Banten. Proyek ini dirancang untuk mengatasi padatnya lalu lintas udara dengan pembangunan tahap 1 dan 2 di tahun 1975 hingga tahun 1985 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Adapun arsitekturnya yang didesain Paul Andrew menonjolkan elemen budaya lokal.
Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1975 di atas lahan seluas 1.800 hektar di Tangerang. Bandara ini resmi beroperasi penuh pada tanggal 1 Mei 1985 untuk menggantikan peranan Bandara Kemayoran. Adapun pengembangan Terminal 1 selesai pada tahun 1980-an, disusul dengan Terminal 2 pada tahun 1990-an untuk meningkatkan kapasitas. Lanjut ke Terminal 3 yang merupakan terminal termodern dan terbesar yang dikembangkan kemudian untuk melayani penerbangan domestik dan internasional. Sedangkan namanya diambil dari dua proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta, sehingga bandara ini bernama Bandara Soekarno-Hatta. Wow, keren. Oke guys, bagi kalian yang ingin berpergian ke luar negeri ataupun luar kota menggunakan pesawat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, yuk kita gunakan bus Transjakarta rute SH2 Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan pada tanggal 12 Maret 2026. Adapun jam operasionalnya pukul 5 hingga 10 malam dengan tarif Rp3.500 saja. Mantap bukan? Hahaha. Bus Transjakarta SH2 ini melewati jalan tol, yaitu tol dalam kota ruas Semanggi Selipi, yang memasuki bus ini masuk melalui Semanggi, melewati kawasan DPR, MPR, dan masuk ke ruas tol Selipi, dan melewati juga tol Setyatmo atau tol bandara yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Adapun lama perjalanan sekitar 60 hingga 90 menit. Jadi kalau kalian mau ke Bandara Soekarno-Hatta dijamin tepat waktu dan gak bakal telat. Di layar akan tertera rute bus Transjakarta SH2. Yuk kita lihat rutenya. Setelah sukses, bus Transjakarta meluncurkan SH1 jurusan Terminal Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta. Lalu sekarang bus Transjakarta meluncurkan SH2 dari Terminal Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menurut kalian apakah ada bus Transjakarta SH3 dan SH4? Kalau ada, klik di komen ya. Oke guys, jadi bagi kalian warga Blok M, warga Jakarta Selatan yang ingin ke Bandara Soekarno-Hatta, yuk gunakan bus Transjakarta SH2 Terminal Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalian akan lebih tenang berangkatnya dan tepat waktu untuk penerbangan. Mantap. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi tempat wisata dekat Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama adalah Aloha Pasir Putih Peak 2, Cove at Batavia Peak, La Riviera Peak 2, Desember by the Bay atau Cita Drapan, kawasan kuliner Pasar Lama Tangerang, Museum Benteng Heritage, Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Pantai Tanjung Pasir, dan Masjid Raya Al-Azom Tangerang.
Oke guys, itulah beberapa tempat rekomendasi tempat wisata dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi bagi kalian yang pulang kerja dari Bandara Soekarno-Hatta atau baru pulang dari luar kota atau luar negeri, jadi kalian bisa mampir ke tempat wisatanya. Dan tempat wisatanya dijamin bersih, rapi. Wow, pokoknya tempatnya keren sekali. Semuanya sudah ada di video saya loh. Kalian bisa lihat di video saya. Oke? Oke guys, terima kasih telah menyimak, menonton trip perjalanan sore saya. Semoga trip perjalanan saya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Tetap setia di channel saya di Nurkomar Traveling Wisata Indonesia. Salam Indonesia. Dan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traveling Wisata Indonesia. Salam Indonesia dan bye-bye. Terminal Blok M. Oke guys, akhirnya sampai juga di Terminal Blok M, khususnya di jalur 1 ya. Nah ini bisnya SH1-nya, SH2-nya. Oke, terima kasih telah menyimak menonton trip perjalanan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap di Traveling Wisata Indonesia. Salam Indonesia dan lagi di trip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traveling Wisata Indonesia. Salam Indonesia. Bye bye. SH2 Terminal Blok M Bandara Soekarno-Hatta.